Ruben Amorim dianggap bawa bencana di Manchester United. Prestasi Manchester United menukik tajam di bawah asuhan dari Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal itu dianggap membawa bencana untuk setan merah. 49 pertandingan sudah dilalui Amorim menangani Manchester United. Hasilnya MU lebih banyak kalahnya ketimbang menang di tangan pelatih berusia 40 tahun tersebut. Performa buruk MU di bawah Amorim dikomentari oleh pandit Inggris yakni Jamie Carragher. Legenda Liverpool itu menilai setan merah mesti memecat Amorim karena sudah membawa bencana bagi tim. Federico Chiesa segera comeback ke timnas Italia. Kembalinya Federico Chiesa ke timnas Italia semakin dekat. Pemain Liverpool itu dikabarkan akan dipanggil oleh Scott Azzurri untuk pertandingan internasional di bulan Oktober ini. Sudah setahun lebih Chiesa tak dipanggil oleh timnas Italia. Terakhir kali dia berseragam La Nazionale, yakni saat bertanding di Piala Eropa 2024. Melansir dari Football Italia, Chiesa sedang dipertimbangkan untuk membela tim nasional. Melansir Football Italia, Chiesa sedang dipertimbangkan untuk kembali membela tim nasional. Pelatih timnas Gennaro Gattuso sudah berbicara dengannya dalam beberapa hari terakhir. Barcelona cegah timnas Spanyol panggil Lamine Yamal usai cedera. Barcelona rupanya pastikan pemain andalannya yakni Lamine Yamal tadi dipanggil oleh timnas Spanyol setelah pemain itu kembali cedera belum lama ini. Jeda internasional kedua musim ini akan berlangsung pada pekan kedua di bulan depan, di mana Spanyol dijadwalkan bermain di tanggal 11 dan juga 14 Oktober nanti. Barcelona yakin meskipun Yamal kini telah kembali ke lapangan, bukan berarti ia sudah benar-benar pulih dan tak lagi merasa tidak nyaman. Timnas Afrika Selatan disanksi pengurangan poin gara-gara pemain ilegal. Timnas Afrika Selatan mendapatkan sanksi pengurangan poin dari FIFA. Bafana dihukum karena memakai pemain ilegal dalam kualifikasi Piala Dunia. Teboho Mokoena adalah pemain yang dianggap tak memenuhi syarat bertanding melawan Lesotho. Gelandang Afrika Selatan ini semestinya tak dimainkan karena sudah menerima 2 kartu kuning dan seharusnya menjalani larangan bertanding. Ujian Indonesia di Piala Dunia, Sandy Walsh tambah daftar cedera. Timnas Indonesia mendapatkan sejumlah ujian berat sebelum menjalani ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Setelah Emil Audero cedera, kini giliran Sandy Walsh yang mengalaminya. Jika sampai harus menepi karena pemulihan, maka akan menjadi berita buruk untuk Timnas Indonesia, sebab Sandy Walsh menjadi salah satu pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert selaku pelatih Timnas Indonesia. Bayern Munchen siap kasih kontrak baru untuk Harry Kane. Direktur Bayern Munchen Max Alber mengatakan Harry Kane ingin bertahan lama di klub Bayern Munchen. Sang direktur mengindikasikan bahwa Munchen siap memberikan kontrak baru kepada sang pemain. Harry Kane menjadi salah satu kunci sukses Munchen merebut kembali titel Bundesliga musim kemarin. 15 gol yang diceploskan Harry Kane menempatkan The Rotten dalam posisi bagus untuk memenangi lebih banyak trofi di musim ini. Kontrak Harry Kane sendiri akan habis di musim panas 2027 dan Apple mengungkapkan pembicaraan tentang kontrak baru Harry Kane segera digelar. William Saliba resmi perpanjang kontraknya di Arsenal. Arsenal berhasil mengamankan salah satu aset terpenting mereka. Bek tangguh William Saliba resmi menandatangani kontrak anyar berdurasi 5 tahun yang akan membuatnya tetap berseragam The Gunners hingga tahun 2030. Kesepakatan anyar Saliba tak hanya memperkuat benteng pertahanan, tetapi juga menjadi sinyal positif bahwa proyek jangka panjang Arteta berjalan di jalur yang tepat. Bukayo Saka bakal jadi pemain dengan gaji tertinggi di Arsenal. Klub Liga Inggris Arsenal dikabarkan kembali melanjutkan proses negosiasi kontrak baru dengan Bukayo Saka. Manajemen The Gunners ingin segera mengikat sang penyerang dengan perjanjian jangka panjang di London Utara. Arsenal bersedia menjadikan Saka sebagai salah satu pemain dengan gaji tertinggi di skuad mereka, dan manajemen The Gunners berharap Saka bersedia menerima tawaran tersebut dan tetap bertahan di Emirates Stadium.
mental, juara AC Milan tumbuh kembali berkat dua rekrutan baru. Legenda AC Milan Alessandro Costa Curta melontarkan pujian setinggi langit untuk dua rekrutan baru mereka di musim ini. Kedua pemain tersebut dinilai telah membawa dampak yang instan yang sangat signifikan bagi tim. Dua pemain yang dimaksud Costa Curta adalah Luka Modric dan juga Adrian Rabiot. Kehadiran dua gelandang veteran itu disebut telah menyuntikkan mentalitas dan kepemimpinan baru ke dalam skuad dari Rossoneri. Keduanya dianggap telah berhasil mengubah wajah dan mentalitas tim di atas lapangan. Florian Wirtz dituding ganggu keseimbangan dari Liverpool. Florian Wirtz belum menunjukkan permainan terbaiknya meski dibeli mahal oleh Liverpool. Dia malah dituding mengganggu keseimbangan tim asuhan dari Arne Slot. 8 pertandingan beruntun sudah dilalui Florian Wirtz bersama Liverpool. Hasilnya dia sama sekali belum mencetakkan gol ataupun assist. Masih melembabnya Florian Wirtz di Liverpool mendapat komentar dari Wayne Rooney. Legenda MU itu justru menilai Florian Wirtz bak duri dalam daging di skuad Liverpool saat ini. Ekitike siap duet dengan Alexander Isak. Hugo Ekitike tak melihat Alexander Isak sebagai pesaing. Justru Ekitike siap berduet dengan Isak untuk bisa menajamkan lini serang Liverpool. Kedatangan dua pemain berposisi striker itu mengundang pertanyaan besar karena selama ini Liverpool tidak bermain dengan formasi dua penyerang tengah. Ekitike sejauh ini mampu menunjukkan tajinya dengan menjadi top skor sementara lewat sumbangan 5 gol dari 8 laga. Dan Isak memang baru membuat 1 gol tetapi fisiknya memang belum sempurna setelah absen di sesi pramusim. Sesko masih seret gol, MU coba boyong striker asal Italia. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan masih menaruh minat kepada Dusan Vlahovic. Striker Juventus itu dikabarkan menjadi target transfer setan merah di tahun 2026 nanti. MU dikabarkan masih tertarik mendatangkan Vlahovic meski mereka sudah memiliki Benjamin Sesko. Alasannya adalah karena Sesko dinilai masih membutuhkan bantuan di skuad setan merah. Laporan itu juga mengungkapkan bahwa MU mempunyai motif lain mengapa mereka menginginkan jasa dari Vlahovic. Mereka dikabarkan tertarik merekrutnya karena kemungkinan bisa didapatkan secara gratis di tahun 2026 nanti. Como ajak Joshua Zirkzee balik ke Italia. Sebuah kabar muncul terkait masa depan dari Joshua Zirkzee di MU. Striker Belanda itu dilaporkan berpotensi pindah ke Italia di bursa transfer musim dingin nanti. Dilansir dari Corriere Como, Cesc Fabregas sendiri yang menginginkan kedatangan dari Zirkzee ke Stadion Giuseppe Sinigaglia. Striker itu dinilai menjadi sosok yang sempurna bagi kebutuhan Como saat ini. Fabregas mendambakan seorang striker modern di timnya yang membutuhkan pemain yang bisa bergerak bebas di lini serang, dan Zirkzee dinilai memiliki karakteristik yang dibutuhkan Fabregas dalam skuad Como. Cari pengganti Ruben Amorim, pelatih Jerman ini siap melamar. Bursa calon pelatih baru MU semakin memanas. Kabar terbaru menyebutkan bahwa manajer Crystal Palace yakni Oliver Glasner terbuka untuk bisa menjadi pelatih baru bagi setan merah menggantikan Ruben Amorim. Glasner sangat tertarik untuk bisa menjadi manajer baru MU. Dia menilai bahwa melatih setan merah akan menjadi sebuah batu loncatan yang besar bagi karirnya. Sang pelatih beranggapan bahwa jika dia bisa menangani MU yang notabene merupakan salah satu klub terbesar di dunia, maka CV-nya sebagai seorang pelatih akan semakin membaik. Dia melihat tantangan melatih MU sebagai sebuah peluang yang bagus untuk perjalanan karirnya. Mbappe terus pamer ketajaman bersama Real Madrid. Kylian Mbappe terus pamer ketajaman bersama Real Madrid dengan hat-trick-nya di laga melawan Kairat Almaty. Real Madrid berpesta 5 gol di kandang Kairat Almaty pada laga matchday kedua Liga Champions. Sementara 2 gol lainnya diciptakan oleh Eduardo Camavinga dan juga Brahim Diaz. Torian hat-trick yang dibuat oleh Mbappe di laga ini membuatnya terus pamer ketajaman bersama Madrid. Penyerang asal Prancis itu telah membuat 13 gol hanya dari 9 laganya di musim ini.
Gol bunuh diri nodai kepulangan Jose Mourinho ke Stamford Bridge. Chelsea berhasil memenangkan pertandingan kedua di fase Liga Champions. Berhadapan dengan Benfica, The Blues mampu menang dengan skor tipis 1-0 di laga itu. Chelsea berhasil unggul di laga ini berkat gol bunuh diri dari Richard Rios di babak pertama, dan kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat ke-18 dengan koleksi 3 poin. Sementara Benfica harus pos berada di urutan ke-30 dengan koleksi 0 poin dari 2 laga. Liverpool kalah beruntun, eksperimen Arne Slot gagal total. Liverpool kembali menelan kekalahan usai takluk dari Galatasaray di Liga Champions. Dari skala 0-1 usai tuan rumah mencetak gol lewat penalti dari Victor Osimhen. Ini menjadi kekalahan kedua secara beruntun untuk Liverpool. Pada akhir pekan kemarin, catatan sempurna Liverpool di Liga Inggris terputus usai tumbang di tangan Crystal Palace. Di laga ini Arne Slot memainkan Frimpong menggantikan Mo Salah yang berada di bangku cadangan, dan Szoboszlai digeser menjadi bek kanan yang praktis malah tak ada serangan yang berarti dari Liverpool. Liverpool malah dihukum penalti usai Szoboszlai yang secara tidak sengaja menampar wajah lawan di kotak penalti. Liverpool kalah, Alisson dan Ekitike juga cedera. Sudah jatuh tertimpa tangga, Liverpool tidak hanya pulang dengan kekalahan dari markas Galatasaray, tetapi juga dapat tambahan masalah cedera. Kiper Liverpool yakni Alisson tidak mampu menuntaskan laga di pertandingan ini. Ia mengalami cedera dan ditarik keluar di menit ke-56 untuk digantikan oleh Georgi Mamardashvili. Alisson sendiri dipastikan akan absen ketika berhadapan dengan Chelsea di akhir pekan. Selain Alisson, Hugo Ekitike juga ditarik keluar lapangan di pertandingan tersebut karena mengalami cedera. Meskipun demikian, Arne Slot belum bisa memastikan seberapa parah cedera dari Ekitike tersebut. Prediksi Barcelona versus PSG. Barcelona dan PSG akan berjumpa pada matchday kedua fase Liga Champions 2025-2026. Kedua tim sama-sama tampil pincang dalam duel tersebut. Pasalnya, sejumlah pemain dari masing-masing tim harus absen karena cedera. Di kubu tuan rumah, Barcelona tidak bisa memainkan salah satu pemain andalannya yakni Rafinha. Selain itu ada juga yang cedera yakni Fermin Lopez, Joan Garcia, Alejandro Balde, Gavi, dan juga Marc-Andre ter Stegen. Di sisi lain, PSG akan tampil tanpa Ousmane Dembele, Desire Doué, Fabian Ruiz, João Neves, Vica Kvaratskhelia, Marquinhos, dan juga Vitinha karena masih berada di ruang perawatan. Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat, penuh duel taktik di setiap lini. Namun jika melihat tren performa Barcelona yang stabil, peluang untuk bisa menaklukkan sang juara bertahan kini terbuka lebar.